Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa program studi Hukum Tata Negara dalam mata kuliah Hukum Acara Perdata kelompok 1 semester 5 mahasiswa kelas B akan menampilkan simulasi peradilan semu dalam perkara prestasi hutang piutang. Saya Hana Intisar selaku hakim kedua. Saya Tohir Minallah selaku hakim anggota 1. Saya Muhammad Fauzan selaku hakim anggota 2. Saya Dian Darwati selaku panitera. Saya Dina Amalia sebagai penggugat. Saya Emil Agustin sebagai tergugat. Saya Siti Hairnisa sebagai kuasa hukum dari penggugat. Saya Titi Aprandrawati selaku kuasa hukum dari tergugat. Saya Nini Putri Lestari sebagai saksi ahli penggugat. Saya Bahrul Azmi sebagai saksi penggugat. Saya Tiana Oktavia sebagai saksi penggugat. Saya Ahmad Bayu sebagai saksi tergugat. Saya Heranwar sebagai saksi tergugat. Sebelum memulai persidangan hari ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Karena persidangan terbatas oleh waktu, maka akan terasa lebih cepat. Semoga persidangan ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Kepada pihak penggugat dan tergugat, dipersilakan memasuki ruangan persidangan. Para hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruangan persidangan. Hadirin sekalian dipersilakan berdiri. Kami sebagai majelis hakim yang telah ditetapkan dari surat penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya, saya Hana Intisar SH.MH selaku hakim ketua, didampingi oleh Tohir Minallah SH.MH selaku hakim anggota 1 yang didampingi oleh Muhammad Fauzan SH.MH selaku hakim anggota 2. Sebelum memulai acara persidangan, kepada seluruh hadirin dalam persidangan untuk dapat mentaati tata tertib dan menonaktifkan alat komunikasi yang ada. Majelis hakim dan panitera apakah siap? Pengadilan Negeri Palangkaraya memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 101-PDT-IP-2023-PN-PKY antara penggugat Dina Amalia dan tergugat Inal Agustin. Pada hari ini Kamis tanggal 22 Mei tahun 2023 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara penggugat, kami dari majelis hakim akan memeriksa identitas penggugat dengan Ibu Dina Amalia benar penggugat. Benar yang mulia. Tempat tanggal lahir Palangkaraya. Ya, benar yang mulia. 30 Maret tahun berapa? Tahun 1995 yang mulia. Warga negara Indonesia, ya. Ya, benar. Pekerjaan saudara penggugat swasta yang mulia. Swastanya apa Bu? Itu punya toko bangunan. Benar, alamatnya di Jalan Mendawa Imam. Ya, benar. Agama Islam, ya, perempuan, ya. Majelis hakim akan memeriksa terkait identitas tergugat. Ibu tergugat, ibu saudara Emel, benar yang benar. Tempat tanggal lahir di mana Bu? Di Lamandau 18 Agustus 1995. Warga negara Indonesia, benar benar yang benar. Agama Islam. Pekerjaan ibu swasta yang benar. Alamat rumah di mana? Di Jalan Geobos 12 yang benar.
jenis kelamin perempuan pria benar. Dari penggugat apakah memiliki kuasa hukum? Memiliki, yang mulia. Dari tergugat apakah memiliki kuasa hukum? Memiliki, yang mulia. Baik, kepada panitia saya persilakan untuk memanggil kuasa hukum dan masing-masing tergugat dan tergugat. Kepada kuasa hukum pihak penggugat dan tergugat, persilakan memasuki ruangan persidangan. Dari kuasa hukum penggugat, apa ada berapa kuasa hukumnya? Siap, satu orang, yang mulia. Dari kuasa hukum tergugat ada berapa kuasa hukum? Satu orang, yang mulia. Apakah sudah membawa surat kuasanya? Ada, yang mulia. Dari kuasa hukum tergugat, siap, ada, yang mulia. Boleh diserahkan. Kepada kuasa hukum penggugat dan tergugat berdasarkan dengan aturan yang berlaku, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan, maka sebelum pemeriksaan lanjut, saudara akan kami beri kesempatan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Siap, yang mulia. Kami akan melakukan mediasi. Untuk proses mediasi kami beri opsi untuk dari pengadilan mempersediakan mediator. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Baik, yang mulia, kami setuju untuk mediator dari pengadilan. Baiklah, maka dengan itu kami dari Pengadilan Majelis Hakim akan menunjuk kepada saudara Dr. Hadiani SHMH sebagai mediator. Kepada kuasa hukum penggugat dan tergugat akan kami beri kesempatan waktu selama 30 hari untuk melakukan mediasi. Bagaimana kuasa hukum penggugat tergugat? Baik, yang mulia. Baik, yang mulia. Untuk 1 bulan dari sekarang berapa? Hari Sabtu tanggal 25 Juni tahun 2023 yang mulia. Apakah ada persidangan dari itu? Jadi dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin 27 Juni tahun 2023 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Palangkaraya. Kepada para pihak penggugat dan tergugat diperintahkan untuk menghadiri sidang atas panggilan dari pengadilan. Sedangkan pada sidang pada hari ini ditunda. Pengadilan Negeri Palangkaraya memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 101-PDT-2023-PN-PKY antara pihak penggugat Gina Amalia melawan pihak tergugat Gina Agustin pada hari ini Senin 27 Juni tahun 2023. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah sudah melakukan mediasi dengan tergugat? Baik, yang mulia, kami dari pihak penggugat sudah melaksanakan mediasi seperti yang dijadwalkan, tapi belum ada kata sepakat yang kami ambil dalam mediasi tersebut. Jadi kami memohon untuk persidangan agar dapat dilanjutkan. Terima kasih. Dari kuasa hukum tergugat, apakah sudah melakukan mediasi? Baik, kami sudah melakukan mediasi, namun kami tidak mencapai titik temu kata sepakat yang mulia. Baik, karena proses mediasi tidak mencapai titik kesepakatan antara penggugat dan tergugat, maka proses persidangan akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Dari kuasa hukum penggugat, apakah sudah mempersiapkan surat gugatannya? Sudah, yang mulia, kami sudah mempersiapkan surat gugatannya. Boleh diserahkan? Silakan.
Baik, dari masing-masing pihak penggugat atau penggugat sudah memiliki surat gugatan. Apakah tetap perlu dibacakan surat gugatannya? Baik, kami rasa tidak perlu yang mulia. Dari kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap untuk menjawab surat gugatan? Sepertinya kami belum yang mulia, kami minta waktu tidaknya 2 minggu yang mulia. Baik, bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Keberatan yang mulia, kami rasa 1 minggu sudah cukup. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada pihak kuasa hukum tergugat menyusun jawaban terkait surat gugatan, maka sidang akan ditunda selama 1 minggu dari sekarang, yang dimana akan dilanjutkan pada minggu depan. 1 minggu dari sekarang, apakah pada tanggal berapa wanita? Hari Senin tanggal 4 Juli tahun 2003. Apakah ada persidangan pada tanggal itu? Tidak ada yang mulia. Dengan demikian, sidang ini ditunda pada hari Senin 4 Juli tahun 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kepada para pihak diberitahukan untuk dapat menghadap pada persidangan dengan surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini ditunda. Pengadilan Negeri Palangkaraya memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 101-PDT-IP-2023-PMPLK antara pihak penggugat saudari Gina Amalia melawan pihak tergugat saudari Inal Agustin pada hari ini Senin 4 Juli tahun 2023 dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap untuk dapat menjawab? Siap yang mulia. Silakan diserahkan surat jawabannya. Pihak penggugat sudah menerima surat jawaban. Sudah yang mulia. Apakah masih perlu dibacakan surat jawabannya? Kami rasa tidak perlu yang mulia karena kami sudah menerima salinan. Baiklah, agenda persidangan selanjutnya adalah pemeriksaan bukti-bukti. Apakah dari para pihak kuasa hukum penggugat ada mempersiapkan bukti-bukti? Ya yang mulia, kami sudah mempersiapkan bukti-bukti tertulis. Terkait keterangan para saksi, apakah mempersiapkan? Siap yang mulia. Kira-kira dapat kapan mengajukan saksi-saksi? Dari kami meminta waktu untuk 3 minggu untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak kami. Bagaimana pendapat kuasa hukum tergugat? Keberatan yang mulia, waktu 3 minggu itu sangat lama dan bisa-bisa mereka merekayasa alat bukti yang mulia. Apa maksud Anda menduga seperti itu? Bukti kami meminta waktu 3 minggu minta. Tenang. Bagaimana dan majelis hakim? Baiklah, dari majelis hakim berpendapat bahwa waktu 1 minggu dirasa cukup untuk dapat mempersiapkan saksi-saksi dan juga alat bukti yang diperlukan, yaitu dari pihak penggugat ataupun dari pihak tergugat. Oleh karena itu, dengan demikian sidang ditunda selama 1 minggu dan melanjutkan pada minggu depan. Pada tanggal berapa pemeriksaan? Pada hari Senin tanggal 11 Juli tahun 2023 yang mulia. Apakah ada jadwal persidangan pada hari itu? Tidak ada yang mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin 11 Juli tahun 2023 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kepada para pihak diperintahkan untuk dapat berhadir pada persidangan baik dari pihak penggugat dan juga tergugat tanpa adanya surat panggilan kembali. Sidang hari ini dinyatakan ditunda. Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 101-PDT-IP-2023-PMPLK antara pihak penggugat saudari Gina Amalia melawan pihak tergugat saudari Inal Agustin pada hari ini
Senin 11 Juli tahun 2023 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan bukti tertulis dan mendengarkan kesaksian dari saksi penggugat. Apakah dari kuasa hukum penggugat sudah mempersiapkan bukti-bukti dan saksi? Siap Yang Mulia, kami sudah mempersiapkan bukti-bukti tertulis dan saksi dari pelapor. Boleh diserahkan bagi buktinya. Pada petugas panitra boleh dipanggil para saksi. Baik Yang Mulia. Kepada para saksi penggugat dipersilakan memasuki ruangan persidangan. Baik, sebelum kita melakukan keterangan para saksi, mungkin kita boleh memeriksa kartu identitas terlebih dahulu dari saksi ahli terlebih dahulu. Dengan saudari Ibu Andini. Betul Yang Mulia. Nama lengkapnya siapa, Bu? Saudari Andini Putri Lestari. Tempat tanggal lahir di rumah 8 Desember 1992, benar, Bu? Benar Yang Mulia. Warga negara Indonesia, Bu? Benar Yang Mulia. Tempat tinggal sekarang di mana, Bu? Di Jalan Borneo 1, Bukit Keminting Yang Mulia. Pekerjaan Ibu satu. Saya adalah notaris Yang Mulia. Agama Islam dia. Iya Yang Mulia. Boleh diambil kembali Benar. dari saksi pertama, saksi satu, dengan saudari Ibu Triadi Oktasia, Bu. Benar Yang Mulia. Tempat tanggal lahir di mana, Bu? Rumah Bahari 27 September 1997. Warga negaraan Ibu Indonesia, benar, Bu? Benar itu. Tempat tanggal alamat Ibu di mana, Bu? Itu alamat di Jalan Cilikriwut kilometer 5 Yang Mulia. Agama Islam, benar, Bu? Benar Yang Mulia. Pekerjaan Kemudian saya adalah PNS. boleh diambil kembali. Dengan Bapak, bahkan boleh kartu identitas. Dengan nama siapa, Bapak? Baru Aldi. Tempat tanggal lahir? Barito Selatan 5 Februari 1997 Yang Mulia. Baik. Warga negaraan Indonesia, Bapak, benar? Agama Islam? Benar. Tempat tinggal di Mendawai, Bapak, benar, Bapak? Benar Yang Mulia. Pekerjaan? PNS Yang Mulia. Boleh diambil kembali. Sebelum kita mendengarkan keterangan, boleh kita disumpah terlebih dahulu supaya agama dari masing-masing saksi ya, ya, Bu, ya, benarkan, Bapak? Benar Yang Mulia. Baik, itu. Silakan untuk panitra untuk mempersiapkan diri. Baik, Bu. Kepada saksi penggugat silakan duduk. Silakan ikuti lafaz yang saya sampaikan. Wallahi, saya bersumpah Wallahi saya bersumpah untuk memberikan kesaksian di muka persidangan, untuk memberikan kesaksian di muka persidangan, untuk memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya, untuk memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya, dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain yang dari sebenarnya. Baik, rekan-rekan saya persilakan untuk kembali. Kepada saksi silakan duduk. Karena di sini ada dari saksi ahli, jadi kepada para saksi 1 dan 2 mungkin boleh kembali ke tempat terlebih dahulu. Boleh ke tengah.
Saudara Ibu Andini mengertikah kenapa dihadirkan ke persidangan pada hari ini? Mengerti yang mulia. Apa hubungan Ibu Saudari Andini dengan saudara penggugat? Kebetulan saya adalah notaris dari saudari Ibu Gina Amalia yang mulia. Dari hakim satu? Boleh. Ada nih. Saudara saksi, kapan dan di mana penggugat dan tergugat tersebut melakukan perjanjian? Perjanjiannya dilakukan pada tanggal 29 Oktober tahun 2020 di kantor saya yang beralamat Jalan Setaji nomor 9, yang mulia. Cukup betul. Dari Ibu Saudara notaris tadi dari penggugat, apakah ada membawa bukti dari perihal perjanjian yang dilakukan oleh Ada yang mulia. Dari kuasa hukum tergugat, apakah memiliki pertanyaan kepada saksi ahli tergugat? Baik, ada yang mulia. Baik, dari saksi yang ingin saya tanyakan, apakah saudari mendapatkan bagian dari menjadi notaris dari si penggugat? Mohon maaf yang mulia, pertanyaan daripada kuasa hukum tergugat bukan ranah saya untuk menjawab. Baik, dari kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Baik, karena keterangan dari saksi yang sudah cukup dan juga sudah memberikan bukti terkait perjanjian kita sebagai notaris, kita cukupkan untuk keterangan saksi yang. Silahkan kembali ke tempat, Bu. Terima kasih yang mulia. Kepada panitia berdasarkan untuk memanggil saksi dari penggugat. Baik, yang mulia. Kepada saksi-saksi penggugat, persilakan memasuki ruangan persidangan. Baik, karena di sini Ibu Pri selaku saksi pertama dari penggugat, mungkin kita akan mendengarkan saksi dari Ibu Pri penggugat dulu. Dari Ibu Pri, apakah mengetahui kenapa dihadirkan ke persidangan pada hari ini? Kalau yang boleh. Hubungan saudari Ibu Pri dengan penggugat atau bukan? Saya adalah teman dari sepuluh yang sudah benar. Dari hakim Ada betul. Saudari saksi sebagai teman dari penggugat, kenapa saudari tidak mengingatkan atau mencegah saudari penggugat untuk meminjamkan uang sebanyak itu tanpa adanya jaminan? Pada saat saudara Gina bercerita kepada saya itu setelah dia melakukan utang tersebut yang mulia, dan saudara Gina ini langsung menunjukkan foto bukti cek yang dia pinjamkan tersebut kepada saya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Cukup betul. dari penggugat juga. Ada yang mulia. Kepada saudara saksi satu, apakah menurut Anda bukti cek tersebut asli atau tidak? Menurut saya itu asli karena saudara Gina ada bercerita kepada saya bahwasanya dia melakukan perjanjian itu dengan notarisnya yang mulia. Baik, cukup ini. Dari kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan kepada saksi? Ada yang mulia. Baik, saudari, dari mana maksud saya, menurut saudari itu sebenarnya uangnya itu dari mana sih si penggugat ini sehingga dapat meminjamkan ke tergugat seperti itu? Kan saya adalah teman dari saudara Gina, jadi saya tahu bahwa saudara Gina ini memang memiliki banyak usaha. Jadi menurut saya saudara Gina ini pasti saja memiliki uang sebanyak itu. Apakah saudari ingat tanggal pengirimannya? Untuk tanggalnya saya kurang ingat, tapi untuk bulannya itu sekitar bulan Oktober tahun 2020. Cukup yang mulia. Baik, dari kuasa hukum penggugat, ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Keterangan saksi pertama sudah cukup. Baik, selanjutnya ada keterangan dari saksi kedua penggugat.
Dari Bapak Akbar Nur Ajmi, apakah mengetahui kenapa dihadirkan pada persidangan hari ini? Iya, mengetahui yang mulia. Apa hubungan dari Bapak selaku saksi dengan Ibu Gina selaku penggugat? Saya hanya sebatas tetangga, sekaligus yang menemani saudari Gina Amelia ke kantor notaris yang mulia. Ada ketua. Apakah diminta menjadi saksi saat utang piutang karena tetanggaan dari saudari Gina sebagai penggugat? Karena pada saat itu tidak ada orang selain saya, karena sekaligus tetangganya dekat rumahnya, maka saya yang dipanggil dan disuruh menemani saudari Gina Amelia ke kantor notaris. Baik, terima kasih atas jawabannya. Cukup, ketua. Ada ketua. Untuk saksi kedua, apakah Anda melihat dari tergugat untuk beritikat baik untuk mendatangi ke rumah saudari Gina Amelia selaku penggugat? Karena saya sebagai PNS yang mulia, saya sangat jarang di rumah yang mulia. Jadi tidak ada melihat saudari dari email datang ke rumah yang mulia. Baik, cukup yang ini. Bagaimana dari kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Saudara saksi penggugat, tadi kan saudara bilang keadaan di komplek atau di dekat RT ataupun AMIR itu kan rumah itu kan sepi ya. Jadi sebenarnya itu tuh letak rumah saudara itu tuh berdekatan dengan saudari penggugat itu yang bagaimana? Apakah sebelah kanan atau kirinya atau di depannya seperti itu? Kebetulan rumah saya berseberangan atau di depannya saudari Gina Amelia. Cukup yang mulia. Baik, apakah dari pihak penggugat ada pertanyaan kepada saksi? Tidak ada yang mulia. Dirasa keterangan para saksi 1 dan 2 sudah cukup, maka kita akhiri untuk keterangan saksi dari pihak penggugat. Boleh kembali ke tempat, Bapak dan Ibu. Baik, Ibu. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan bukti-bukti dan juga keterangan saksi dari pihak tergugat. Bagaimana dari kuasa hukum tergugat? Apakah sudah mempersiapkan bukti-bukti? Sudah yang mulia. Boleh diserahkan terlebih dahulu. Untuk selanjutnya adalah dari kuasa hukum tergugat, apakah membawa para saksi? Membawa yang mulia. Kepada panitia, saya persilakan untuk memanggil para saksi dari pihak tergugat. Baik, yang mulia. Kepada para saksi tergugat, dipersilakan memasuki ruangan persidangan. Sebelum kita mendengarkan keterangan para saksi, boleh kita melihat identitas para saksi dari pihak tergugat terlebih dahulu. Dari saksi 1 dengan Bapak Saudara Ahmad Fajri ya Bapak. Ya benar. Bapak tanggal lahir di mana Bapak? Banjarmasin Tanggal pada 12 September 1992. agama Islam Bapak ya. Ya benar. Pekerjaan Bapak Sebagai pedagang. warga negara Indonesia benar Ya Bapak. benar. Boleh diambil kembali Bapak. Dari saudara silakan. Dengan Bapak siapa? Bapak Irwanot, Pekerjaannya apa Bapak? saya PNS. Tempat tanggal lahir di mana? Di Palangkaraya 10 Januari 1990. Baik. Warga negaraan Indonesia Bapak ya? Agama Islam. Berarti ada hubungannya. Sebelum kita mendengarkan keterangan para saksi, boleh disumpah terlebih dahulu menurut agama Islam. Saya persilakan untuk panitia untuk mempersiapkan diri. Kepada saksi, saya persilakan untuk berdiri. Ikuti lafaz sumpah yang saya ucapkan. Wallahi saya bersumpah Wallahi saya bersumpah akan memberikan keterangan di muka persidangan Akan memberikan keterangan di muka persidangan
untuk memberikan kesaksian yang sebenarnya untuk memberikan kesaksian yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Terima kasih. Kepada panitera saya persilakan kembali. Baik, Yang Mulia. Kepada saksi dipersilakan untuk duduk. Baik, karena dari para saksi pihak tergugat sudah disumpah tadi berdasarkan agama Islam untuk dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan jujur ya Bapak ya. Ya. Dari kedua belah pihak saksi, apakah mengerti kenapa dihadirkan pada persidangan hari ini? Ya, Kalau mengerti yang mulia, Dari saksi pertama, apa hubungan Bapak Fajri dengan Ibu Imel selaku tergugat? kami Ibu Email tidak ada hubungan sama saudara, tapi hanya teman dekat saja. Dari bagian satu, Ada ketua. Saudari saksi, apakah saudari sebagai teman tergugat ada diberitahu mengenai peminjaman uang sebesar 350 juta kepada saudari penggugat? Ada yang enggak. Email Agustin pernah sering berkeluh kesah kepada saya bahwasanya dia tidak memiliki uang, tetapi dia pernah menyampaikan kepada saya akan meminjam uang 350 juta pada orang. Baik, terima kasih atas keterangannya. Cukup, cukup. kepada Hakim Nurul Jangan ini. apakah dari pihak tergugat ada pertanyaan? Tidak ada yang Dari pihak penggugat? tidak ada ya. Baik, kita lanjutkan kepada saksi kedua ya Bapak ya. Dari Bapak Herin Anwar tadi ya Bapak. Apakah mengetahui ataupun ada memiliki hubungan dengan saudari tergugat Ibu Imel? saya tidak ada hubungan sama sekali oleh saudari tergugat. Saya cuma kebetulan bertetanggaan dengan saudari tergugat. Apakah dari saksi mengetahui ini ada motif peminjaman dari Ibu Imel ini? Sebenarnya saya sama sekali tidak mengetahui tentang motif ini, tapi saudari tergugat sering meminjam uang kepada saya dengan dalih untuk keperluan sehari-harinya, tapi dia tidak pernah tidak membayarkannya. Berarti saudara ini ibaratnya salah satu orang yang pernah meminjamkan uang kepada Ibu Betul, Imel. Yang Mulia. Apakah dari hakim nomor 1 dan 2 ada pertanyaan? Jangan ini. Baik, dari kuasa hukum penggugat, apakah memiliki pertanyaan kepada saksi? Ada yang mulia. Tadi kan saksi bilang bahwa pernah meminjamkan uang kepada saudari tergugat, apakah benar? Benar. Kalau boleh tahu berapa nominal yang saksi pinjamkan? Terakhir saudari tergugat meminjam kepada saya sebesar nominal 1 juta rupiah. Karena saudara bilang terakhir kali, berarti sebelumnya sudah sering untuk meminjamkan uang kepada saudari tergugat. Benar. Email sering meminjam uang kepada saya, tapi dia tidak pernah tidak membayar, selalu membayar. Baik, cukup yang mulia. Baik, karena kesaksian dari saksi pertama dan saksi kedua pihak tergugat sudah dirasa cukup, boleh kepada para saksi untuk dapat kembali ke tempat. Terima kasih Bapak. Kesaksian tadi tidak cukup ya dari pihak penggugat ataupun dari pihak tergugat. Untuk pembacaan kesimpulan ataupun penyerahan kesimpulan dan juga pembacaan putusan mungkin akan kita tunda selama 1 minggu ke depan terlebih dahulu untuk penyerahan kesimpulan dari pihak penggugat ataupun dari pihak penggugat. Kira-kira tanggal berapa kan Kak? Hari Senin tanggal 18 Juli tahun 2023 ini. Baik, dengan itu untuk 1 minggu ke depan kita akan melaksanakan penyerahan kesimpulan pada tanggal 18 Juli tahun 2023, yaitu penyerahan kesimpulan dari pihak tergugat ataupun dari pihak penggugat. Dengan itu maka kita tunda persidangan pada hari ini yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli tahun 2023, sidang secara resmi ditunda. Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara perdata pada tingkat pertama pemerintah dengan nomor register perkara 101.IP-IP-2023-PNPLK Palangkaraya antara pihak penggugat Gina Amalia dan melawan pihak tergugat Imel Agustin
menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda pada hari ini adalah penyerahan kesimpulan dari pihak penggugat dan tergugat dari masing-masing pihak. Kuasa hukum penggugat apakah sudah mempersiapkan? Siap Yang Mulia. Dari pihak kuasa hukum tergugat sudah mempersiapkan? Sudah Yang Mulia. Boleh diserahkan? Baik. Dengan demikian, maka dengan penyerahan kesimpulan, kami dari pihak majelis hakim meminta waktu untuk dapat menyiapkan putusan perkara ini dalam waktu 1 minggu. Bagaimana pihak penggugat dan tergugat? Siap Yang Mulia. Kepada Panitra, 1 minggu ke depan pada tanggal berapa? Hari Selasa tanggal 25 Juni tahun 2023 yang mulia. Apakah pada hari tersebut ada persidangan lain? Tidak ada yang mulia. Dengan demikian, persidangan penyerahan kesimpulan yang telah diserahkan penggugat dan tergugat sudah selesai, maka sidang akan kita tunda 1 minggu ke depan untuk pembacaan putusan perkara pada tanggal Selasa 25 Juli tahun 2023. Sidang pada hari ini dinyatakan ditunda. Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara perdata pada tingkat pertama pemerintah dengan nomor register perkara 101-PDT-IP-2023-PN-PLK Palangkaraya antara pihak penggugat saudari Gina Amalia melawan pihak tergugat saudari Imel Agustin menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk dapat hendaknya didengarkan, diperhatikan dengan seksama. Putusan Palangkaraya yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut. Perkara atas nama Gina Amalia, tempat tanggal lahir Palangkaraya 30 Maret tahun 1995. Jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Mendawai 5, nomor 77. Agama Islam, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum Siti Hairunisa SHMH, selaku advokat dan konsultan hukum NS Law Firm, yang beralamat di Jalan Temanggung Tilung, nomor 9, Kota Palangkaraya, selanjutnya disebut pihak penggugat. Melawan Imel Agustin, tempat tanggal lahir Lamandau 18 Agustus tahun 1996, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Biobos 12, agama Islam, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum Siti Apriani Rosu SHMH, selaku advokat dan konsultan hukum Kanzul Hukum Law Firm, yang bertempat di Jalan Matiani nomor 24, Kota Palangkaraya, yang selanjutnya disebut sebagai pihak tergugat. Pengadilan Negeri setelah membaca berkas perkara atau surat yang bersangkutan setelah mendengar penggugat dan tergugat tentang perkara wan prestasi, menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatan 20 Juni tahun 2022 yang diterima dan didaftarkan ke Paniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 27 Juni tahun 2022 dalam nomor perkara registrasi perkara 101-PDT-IP-2023-PN-PLK mengajukan gugatan sebagai berikut, bahwa tergugat pada tanggal 29 Oktober 2020 berdasarkan surat pernyataan hutang atau berhutang dengan penggugat dengan outstanding sebesar 350 juta dengan jatuh tempo mulai tanggal 1 November tahun 2020 sampai dengan Februari tahun 2021 seharusnya telah dilunasi. 2. Bahwa kewajiban tergugat tersebut pada poin 1 belum dilunasi kepada penggugat sampai saat ini dan masih mempunyai sisa kewajiban atau utang sebesar 290 juta. 3. Bahwa sesuai dengan poin 1 dan 2 tergugat hanya membayar uang sebesar 60 juta dengan outstanding 350 juta. Pertimbangan hukum bahwa dari pokok gugatan penggugat yang pada pokoknya adalah menyatakan penggugat wan prestasi kepada
penggugat dalam surat perjanjian hutang piutang pada tanggal 29 Oktober 2020 adalah surat perjanjian yang sah, menimbang bahwa tergugat sebelum menjawab pokok gugatan telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah tergugat tidak menyangkal dan mengetahui segala kronologi yang disampaikan oleh penggugat dalam gugatannya dan beriktikat baik untuk menyelesaikan sisa kewajiban atau hutangnya kepada penggugat dengan cara melakukan pembayaran secara bertahap sesuai dengan kemampuan tergugat. Menimbang bahwa terhadap perspektif tersebut, hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut adalah bukan eksepsi karena penggugat sudah mengakui dan membenarkan kebijakan dari penggugat. Menimbang bahwa atas dalil pokok gugatan penggugat tersebut memberi jawaban bahwa saudara penggugat menerima dan membenarkan surat perjanjian hutang piutang yang pada tanggal 29 Oktober 2020 adalah surat perjanjian yang sah dan tergugat akan menyelesaikan sisa kewajiban kepada penggugat sebesar 290 juta dengan cara membayar secara bertahap sebesar 5 juta rupiah pada setiap bulannya sampai dengan lunas, terhitung dimulai dari tanggal 1 Juni 2020 pada setiap tanggal 1 bulan berikutnya. Apabila tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran, maka penggugat akan melakukan sita jaminan. Namun tergugat menolak melakukan sita jaminan untuk menjadi pembayar kewajiban dikarenakan tidak memiliki harta bergerak maupun tidak bergerak yang dapat untuk dijadikan sebagai sita jaminan. Menimbang bahwa hakim berpendapat meski tergugat telah mengakui dan membenarkan pokok gugatan dari penggugat, namun gugatan menambahkan keyakinan dalam pembuktian persidangan, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa tergugat berdasarkan surat perjanjian hutang piutang pada tanggal 29 Oktober 2020 kepada penggugat dengan outstanding 350 juta dengan jatuh tempo pada tanggal 1 November 2020 sampai dengan Februari tahun 2021 telah dibenarkan oleh tergugat. Menimbang pokok gugatan penggugat telah dikabulkan, maka hakim akan mempertimbangkan persetujuan satu persatu dari penggugat. Menimbang dan menyatakan tergugat melakukan wan prestasi kepada penggugat pada tanggal 29 Oktober 2019 adalah surat perjanjian yang sah. Dalil penggugat. Menimbang bahwa tergugat berdasarkan surat perjanjian hutang piutang pada tanggal 29 Oktober 2020 kepada penggugat dengan outstanding 350 juta dengan jatuh tempo pada tanggal 1 November 2020 sampai dengan Februari tahun 2021 telah dibenarkan oleh tergugat. Menimbang pokok gugatan penggugat telah dikabulkan, maka hakim akan mempertimbangkan persetujuan satu persatu dari penggugat. Menimbang dan menyatakan tergugat melakukan wan prestasi kepada penggugat pada tanggal 29 Oktober 2020 adalah surat perjanjian yang sah. Dalil penggugat akan dikabulkan dan patut dikabulkan. Menimbang tergugat membayar sisa sebagaimana pertimbangan di atas bahwa penggugat berhutang dengan penggugat sebesar 350 juta dan telah dibayarkan 60 juta yang berarti tersisa 290 juta sisa yang harus dibayarkan dan telah diakui dan dibenarkan oleh tergugat. Maka dengan alasan ini tuntutan penggugatan patut dikabulkan. Berkaitan dengan biaya perkara ini telah dikabulkan apa yang diinginkan oleh penggugat dan pihak yang kalah, yaitu tergugat membayar biaya perkara dalam persidangan ini dan patut dikabulkan. Menimbang bahwa isi dari gugatan yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat ada yang dikabulkan dan ada yang tidak dikabulkan, maka dinyatakan dikabulkan hanya sebagian. Mengingat pasal 20 Mahkamah Agung tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, Majelis Hakim memutuskan 1. Mengadili dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan tergugat melakukan wan prestasi dengan surat perjanjian hutang piutang pada tanggal 29 Oktober 2020 adalah surat perjanjian yang sah. 3. Menghukum penggugat membayar sisa hutang sebesar 290 juta rupiah. 4. Menghukum tergugat membayar biaya dalam perkara ini. 5. Menolak sebagian gugatan penggugat dan selebihnya.
Dengan demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari Selasa tanggal 25 Juli tahun 2023 oleh Hanai Tizar SHMH sebagai Hakim Ketua, Oni Himinawa SHMH sebagai Hakim Anggota 1, Muhammad Fauzan SHMH selaku Hakim Anggota 2. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut yang dibantu oleh Dian Endarwati SH sebagai panitra, diwakili kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, dan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat apakah memahami maksud dari putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim? Mengerti yang mulia. Pada kuasa hukum tergugat mempunyai hak untuk dapat menerima pikir-pikir dan mengajukan upaya banding. Hak mana yang diterima dari kuasa hukum tergugat? Kami menerima yang mulia. Baik, dengan demikian persidangan penggugat Dina Amalia melawan tergugat Inal Agustin hari Selasa 25 Juli tahun 2023 dinyatakan selesai dan ditutup. Boleh kepada para pihak untuk dapat bersalaman terlebih dahulu.